menyampaikan ya harapannya agar Pak Anies bisa menang ya. Dan kita berdiskusi mulai dari pengamanan di TPS, terus sosialisasi kepada masyarakat karena dirasakan KPK masih kurang gitu ya. Tapi insya Allah saya kira semangat yang luar biasa ya dari para relawan, para kader, dan juga harapannya semakin solid partai pengusung untuk mensosialisasikan Pak Anies, dan mudah-mudahan juga diikuti dengan hasil yang signifikan juga untuk pemilu legislatif. Tadi kan disinggung nih Pak, wilayah Pantura ini salah satu kandang, bisa dibilang kandang banteng lah, kandang warna yang lain lah Pak. Nah ini seperti apa PKS menyikapinya ya? Ya, saya kira kalaupun yang kita pakai itu kan referensi 2019. Ya. Dan saya kira sepanjang 2019 ke 2024 kan perjalanan panjang. Ada pergeseran-pergeseran, ada perubahan-perubahan peta, ya kan? Dulu kan kita tidak menyangka kan jadi 3 pasangan. Mungkin dulu maksimal 2 pasang kan. Tapi dari dulu kan saya berdoanya ada 3 pasang, dan alhamdulillah sekarang 3 pasang. Dan dengan 3 pasang ini kan nggak sekeras 2019. Oh dulu kan orang sampai ada yang left group, satu keluarga bisa berantem gitu ya. Sekarang kan orang santai aja kan, semua senyum aja gitu kan. Ini yang kita harapkan. Jadi kampanye harus adem, akur, asik gitu ya. Ini kan kita milih di antara 3 putra terbaik Indonesia. Ya tentu saya sebagai tim kampanye inginnya Pak Anies ya saya kira wajar. Dan kita udah lihat lah bagaimana debat capres ya, Pak Anies luar biasa, debat cawapres gitu ya. Besok insya Allah tanggal 7 ada debat capres lagi, ya mudah-mudahan semakin mengokohkan ya keyakinan bahwa insya Allah Pak Anies paling tepat untuk Indonesia. Nah Pak, permasalahan apa sih Pak yang banyak dikeluhkan oleh tokoh-tokoh di Cirebon ini Pak yang hari ini ada? Yang pertama tadi masalah keterbatasan APK, yang kedua juga pengamanan suara dari TPS sesuai hasil pemilu. Kemudian ketiga juga karena ya kekhawatiran potensi kecurangan mereka sampaikan. Tapi kita sudah sama-sama tadi memahami situasinya dan kita lebih bersemangat ya dengan kondisi yang serba keterbatasan, serba kekurangan. Jadi keterbatasan dan kekurangan tidak menyurutkan kita, tapi justru memberikan semangat baru. Ini yang kita harapkan ya. Jadi bukan keterbatasan itu melemahkan, tapi keterbatasan itu menguatkan. Itu yang kita harapkan. Ada target sendiri kan nih Pak untuk wilayah Pantura dan sekitarnya, berapa suara untuk? Ya tadi juga ditanyakan, nih Pak Haru gimana bisa 80% kita? Ya saya jelaskan tadi. Jadi insya Allah sebelum kan kalau 60% mah udah Pak Prabowo juga dan yang dilantik. Ya kita ingin Pak Anies yang dilantik, jadi kita ingin 80%. Bagaimana caranya? Ya alhamdulillah ada pertumbuhan. Ya, dari survei kan kita ada lakukan tracking survei. Ada pertumbuhan, dan pertumbuhan itu yang kita harapkan. Ya. Jadi dengan pertumbuhan itulah. Ya, yang bahaya itu kan suara gede terus stuck. Ya. Atau suara gede terus turun. Ya, atau kecil terus nggak naik-naik kan itu bahaya. Tapi kalau ada peningkatan, ada pertumbuhan itu kita inginkan. Nah Pak, menyikapi permasalahan hari ini nih Pak, secara global nih Pak, kan kemarin ditemukan surat suara di luar negeri, ternyata sudah nyampe ke masyarakat untuk coblos surat suara utuh resmi keluaran KPU RI. Terus juga ada temuan indikasi kotak suara, ada isinya sudah tercoblos. Nah ini menyikapi permasalahan seperti ini seperti apa Pak untuk Amin Pak? Ya saya kira ini kan pesta demokrasi rakyat. Dia punya hajatnya rakyat. Makanya waktu di Tasik kan saya ingatkan kepada penyelenggara pemilu agar jangan main-main. Ya. Kredibilitas Anda, keluarga Anda, keturunan Anda dipertaruhkan untuk Indonesia. Demikian juga dengan aparat penegak hukum. Ya. Anda, keluarga Anda, keturunan Anda dipertaruhkan untuk Indonesia. Demikian juga dengan aparatur penyelenggara pemerintah. Anda, keluarga Anda, keturunan Anda dipertaruhkan. Ya, jangan sampai sejarah mencatat bahwa Anda pengkhianat bangsa. Kan gitu. Kan ngeri kan? Kita nggak ingin lah ada yang kemudian melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ya, kita ingin pemilunya jurdil. Sehingga nanti kualitas presiden, kualitas pemimpin itu merupakan pemimpin kita bersama. Siapapun kan nanti harus kita terima. Jangan sampai nanti jadi liar ya, ada opsi-opsi lain yang kemudian jadi berbahaya untuk NKRI. Pak Ustadz sedikit nambahin dong tentang di Pantura sendiri ini, tadi kan ada gambaran 80%. Nah menurut pandangan Pak Ustadz sendiri selaku bisa dibilang putra asli nih, putra asli Cirebon, putra asli Pantura ini seperti apa sih Pak melihatnya? Jadi sebagai ketua DPR tahu bahwa selalu ada perubahan. Karena perubahan itu udah suatu kepastian. Dan sekarang pergeserannya memang ke PKS dan Pak Anies yang menang, baik di Cirebon maupun Cirebon. Orang sudah mulai jenuh
warna ini, partai ini, warna ini, ternyata mereka membuat mereka bangkrut dalam banyak hal. Makanya Anies dan PKS itu suatu harapan bagi mereka. Mereka berharap inilah mudah-mudahan tahun 2024 ini saatnya. Apalagi dikatakan bahwasanya ini pasangan Anies Muhaimin ini tidak akan dapat lagi pasangan seperti ini sampai 30 tahun ke depan. Kenapa? Karena bersatunya orang-orang santri yang disantri dan bersatunya orang-orang moderat itu susah digambarkan. Ini bersatu kekuatan Islam dan membuat kesadaran orang menjadi baik. Ini kan ada orang yang Islamnya tradisional, ada yang modern, semua bersatu untuk sama-sama memenangkan Amin. Jadi ada perubahan yang besar, dan ini perubahan itu nyampe juga Indramayu Cirebon, karena memang dua-duanya ini kan bermasalah. Kita lihat baik Indramayu Cirebon, permasalahan yang paling parah itu hampir semua bupatinya di penjara gara-gara korupsi. Nah tentu ini jadi orang udah mulai berbalik, siapa sih yang sebenarnya partai yang bersih, siapa yang peduli, siapa yang betul-betul profesional, siapa yang memperhatikan masyarakat, siapa yang nggak pernah korupsi, siapa yang paling sedikit korupsinya, itu yang dicari jadinya. Jadi itu ketika orang udah lama tempat gelap, dia berusaha mencari yang terang, dan itulah untuk kemenangan PKS dan Amin. Dan bisa dipastikan Amin dan PKS akan mewujudkan hal tersebut. Amin. Oke.